Oke, halo guys, mari kita lanjut part 3 dari lanjutan anime Re:Zero. Buat yang belum nonton part sebelumnya, ada di playlist ya. Cek aja, oke? Di part sebelumnya kita diliatin pasukan non petarung melawan Leiba dan Kaitos. Lalu adegan pun berpindah ke pertarungan Garfield versus Kurgan. Di sini diliatin tilas balik masa lalu Kurgan. Dia adalah seorang pahlawan yang berasal dari Kekaisaran Wallachia, di mana di sana itu yang kuat yang berkuasa, cuy. Bahkan di antara orang-orang sukunya, lengan Kurgan itu yang paling banyak, cuy. Biasanya kan cuma ada 4, 5 paling banyak ya kan. Ini bisa Kurgan sampai 8. Hanya singkat cerita, Kurgan dikenal sebagai pahlawan Wallachia, si 8 lengan Kurgan. Lalu diperlihatkan Garfield yang masih di dalam sungai pun menggunakan tangan kirinya untuk menggunakan sihir penyembuhan di wajahnya yang terpukul oleh Kurgan. Walaupun Garfield hampir menyerah dan ingin tenggelam, tapi dia mengingat orang-orang yang telah mendukungnya sebelumnya. Lalu dia pun mendorong tubuhnya ke atas hingga ke permukaan air. Sialan. Setelah berhasil meraih tepian sungai, Garfield pun melihat sekeliling dan melihat Kurgan masih berdiri di situ. Sebenarnya Garfield ingin kabur, tapi ya pasti nggak bakalan dibiarin sama Kurgan kan. Sambil meraung, Garfield pun menyerang Kurgan, tapi berhasil diblok oleh Kurgan. Kemudian saat badan Garfield condong ke depan, golok Kurgan pun akan mengenai belakang kepala Garfield. Dengan kecepatan Garfield, dia berhasil menghindar, namun lengan lain Kurgan memeluk Garfield dan lengan dari bawah menyerang ke atas dan berhasil ditahan oleh perisai di tangan Garfield. Lalu lengan lainnya akan memukul lagi dan Garfield mengarahkannya ke bahunya untuk meminimalisir kerusakan. Garfield pun terjatuh di tangga batu. Garfield pun bangun dan menghentakkan kakinya ke tanah, membuat tanah retak dan tanah di bawah Kurgan terbang. Kemudian Kurgan kehilangan keseimbangan. Garfield pun langsung menyerang dengan tangan harimaunya, namun berhasil ditahan dengan goloknya. Lalu Garfield pun menendang lengan yang menghalanginya dan langsung memberikan serangan bertubi-tubi. Dada, paha, lutut, perut, semuanya menerima pukulan terus-menerus Garfield. Cakar Garfield membuat Kurgan menyemburkan darah hitam. Di momen ini tiba-tiba Garfield merasa merinding, lalu ayunan golok Kurgan menghantam Garfield, tapi bisa ditahan dengan perisai di tangannya. Garfield pun terjatuh ke tanah. Tanpa diberi istirahat, Kurgan pun langsung menyerang Garfield. Garfield dihantam kaki besar Kurgan dan terbanting ke tanah. Garfield hanya bisa menggunakan sihir penyembuh sebagai upaya bertahan hidup. Sialan ini, Garfield sudah dikalahkan 3 kali dan nampaknya Kurgan masih meremehkan Garfield. Garfield pun mengingat momen akan pendewasaan dirinya dan dengan tatapan seriusnya Garfield pun menantang Kurgan. Jadi sekarang kau benar-benar memperlakukan diriku yang luar biasa ini sebagai seorang anak. Garfield pun menerjang Kurgan dan Kurgan menyiapkan golok untuk menangkis, tapi akhirnya ditahan dengan tangan kosong. Garfield pun terus mendorong tinjunya sampai membuat tangan Kurgan berputar dan memanfaatkannya untuk menyerang pinggangnya. Kurgan pun terhentak dan mengayunkan goloknya, namun berhasil ditahan oleh perisai Garfield. Garfield pun terhempas, lalu Kurgan pun menyerang dengan goloknya lagi, namun digigit oleh Garfield. Kurgan berusaha menarik goloknya yang digigit Garfield. Lalu Garfield pun berubah menjadi harimau. Golok Kurgan pun pecah. Lalu Garfield memukul kepala Kurgan dengan bentuk harimaunya. Kurgan pun terpaksa mundur. Saat Garfield mengejarnya, Kurgan melakukan serangan balik dengan 8 lengannya memukul wajah Garfield. Setelah itu Kurgan pun menyerang dengan goloknya, namun goloknya menancap di perut Garfield. Garfield pun menangkap Kurgan lalu melemparkannya ke sungai di belakangnya. Namun tangan Kurgan menyeret Garfield dan jatuh bersama-sama ke sungai. Dan di bawah air pun pertarungan masih berlanjut, pukul dan saling serang antara Garfield dan Kurgan. Namun karena Kurgan sebenarnya adalah mayat hidup, Garfield di sini hampir kehabisan nafas. Namun di sini Kurgan seakan menyelamatkan Garfield, Pak, dengan mengubah aliran air yang membuat Garfield terlempar ke tepi sungai. Kemudian adegan pun beralih ke Subaru yang tengah memikirkan julukan nama bintang para uskup agung. Betelgeuse, tangan Orion, sesuai dengan kekuatan tangan tak terlihatnya. Regulus, raja kecil. Raja itu apa? Raja itu seseorang yang memimpin rakyat. Lah, rakyatnya Regulus siapa? Tentu saja istri-istrinya. Apakah kekebalan Regulus berhubungan dengan jumlah istrinya atau dengan jarak istrinya?
itu masih misteri. Kemudian nama lain Regulus itu hati singa. Regulus tidak mempunyai detak jantung dan suhu tubuh. Saat terkena air, dia tidak basah. Saat menyerang menggunakan pasir, pasirnya seperti membeku, tidak memantul, dan langsung menembus. Subaru teringat dengan kekuatan super di sebuah manga bernama Space Break, yaitu memisahkan diri dari lingkungan sekitar, terlepas dari apapun yang mencoba mempengaruhinya, memisahkan diri dari aliran waktu, dan bisa dibilang mendistorsi ruang itu sendiri cuy. Tak terkalahkan hanya efek samping dari keheningan waktu suatu objek. Subaru pun berkata, teknik rahasia membekukan waktu adalah kemampuanmu yang sebenarnya. Regulus pun menjawab, kau berkata dengan bangga sesuka hatimu. Aku tidak akan berkomentar. Siapa yang berharap kau tahu sesuatu dan orang sekitarmu juga harus mengetahuinya? Sadar diri dasar bocah nakal. Subaru mengatakan ini sambil bersembunyi, Pak. Subaru memancing Regulus menjauh dari gereja dan berpisah dengan Emilia dengan terus mengejek Regulus. Regulus yang kesal pun menyerang tempat persembunyian Subaru dengan batu. Namun Subaru yang sudah mengawasi Regulus pun sudah berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi gitu. Subaru pun memperlihatkan diri ke Regulus dan Regulus langsung mengejar Subaru. Tapi ternyata Subaru menjebak Regulus ke lubang yang sudah disiapkan sebelumnya. Sebenarnya Subaru ngelakuin ini tuh buat ngulur waktu, Pak. Buat Emilia membujuk istri-istri Regulus beralih ke arah Emilia yang sudah sampai ke gereja dan melihat istrinya Regulus tidak berubah posisi sama sekali. Emilia pun berkata, kami akan mengalahkan Regulus, tapi kami butuh bantuan kalian semua. Istri nomor 184 pun menolak, dan setelah perdebatan panjang, ya cerita Emilia berhasil mendapatkan dukungan dari istri-istri Regulus. Emilia pun bertanya, apa ada seseorang yang punya petunjuk? Emilia yang curiga ada seorang istri kepercayaan Regulus pun mengamati gerak-gerik istri Regulus dan meminta bantuan roh kecil untuk menyelidiki mereka. Namun ya, akhirnya tidak ada yang mencurigakan. Namun ada roh kecil yang bereaksi berbeda. Di punggung seorang istri Regulus, roh itu berkibar berwarna biru. FYI, di sini nggak ada yang bisa lihat roh kecuali Emilia ya. Emilia pun mengecek Sylvie dan mendengarkan detak jantung Sylvie itu terlalu banyak, Pak. Dudut, mungkin begitu ya. Yang berarti Regulus menggabungkan jantungnya ke jantung seseorang yang dia akui sebagai istrinya. Lalu fokus beralih ke Subaru yang sudah kewalahan dan berkata, sebelum aku mati, kekuatanmu. Regulus yang sudah yakin dengan kemenangannya pun mengatakan rahasia kekuatannya. Semuanya sebenarnya cukup sederhana. Hatiku yang kau dan wanita itu cari memang dibawa oleh istri-istriku. Tapi siapa yang membawanya, baik aku ataupun mereka, tidak tahu. Hak yang sama, cinta yang terbagi sama, dan tanggung jawab serta kewajiban yang mereka pikul juga sama. Subaru sudah memikirkan sejumlah teori tentang metode Lion's Heart, namun yang dikatakan Regulus nggak terpikirkan. Dan ternyata Subaru cuma pura-pura sekarat dan hampir mati, Pak, supaya Regulus mau mengatakan rahasia kekuatannya. Setelah itu Subaru pun langsung berlari ingin menemui Emilia dengan Regulus yang mengejarnya. Kau bajingan! Kembali ke gereja, Emilia menyadari jantung Regulus berada di dalam Sylvie. Kemudian Sylvie pun berkata, begitu ya, seberapa jauh lagi orang itu akan menginjak-injak harga diri kami. Sylvie pun mengambil potongan kaca dan akan bundir, namun Emilia menghalanginya. Tunggu dulu, pasti ada cara lain. Cara lainnya, jika aku mati, mungkin jantung Regulus akan berpindah ke yang lainnya. Tiba-tiba semua istri Regulus pun mengambil pecahan kaca dan bermaksud bundir bersama. Tanpa ragu pun Emilia meminta tolong kepada roh-roh kecil untuk membekukan semua istri Regulus dan membuat mereka mati suri. Lalu Subaru dan Regulus pun sampai di gereja. Melihat semua istrinya membeku, Regulus pun marah dan langsung menyerang Subaru. Namun kumpulan tombak es menyerang Regulus dan membekukannya. Subaru pun bertanya ke Emilia apa yang terjadi ke istri-istri Regulus.
Dengan jelas Emilia mengakui dia yang telah melakukan semua itu. Baru pun berkata, tapi harusnya efek Lionheart Regulus sudah tidak aktif kan? Istrinya udah mati semua gitu, mati suri. Emilia pun bilang, kayaknya nggak semudah itu deh. Regulus pun bangkit dengan efek Lionheart yang masih aktif. Baru pun kaget. Bagaimana mungkin? Emilia pun berkata, masih ada. Jantung Regulus ada di sini, di dalam diriku. Jadi jantung Regulus sekarang berada di dalam dadanya Emilia, bos. And then kayaknya udah kepanjangan, jadi lanjut part 4.